Di bahasa Indonesia judulnya Pertentangan Besar dan Gereja Mula-Mula. Kalau disebut gereja mula-mula itu kurun waktu tahun berapa sampai tahun berapa? 0 sampai 100. Tahun berapa? Kapan gereja Waktu Pentakosta itu tahun berapa? 31. 34. Yesus naik ke surga 31. ya, Tahun 31 31 sampai 100. sampai 100. Apa nama lain dari early church? Early church itu gereja pada kurun waktu 31 sampai 100, itulah betul. Early church dikenal juga sebagai the Apostolic Church. Mengapa disebut Apostolic Church? Karena rasul-rasul banyak yang masih hidup waktu itu. Ya, walaupun sebagian sudah mati, tapi masih ada rasul-rasul yang hidup dan melayani mereka. Baik, di early church sudah tahu tahun berapa sampai tahun berapa, nama lain apa. Sekarang ada 1-2 terminologi yang perlu didefinisikan. Saudara-saudara harus mengerti betul apa arti preconceived opinion. Apa artinya preconceived opinion? Pendapat yang sudah dibentuk jauh sebelumnya. Ya, pendapat yang sudah dibentuk dalam pikiran kita sebelumnya. Contoh, dan kita rasa itulah yang benar. Ada saatnya di mana gereja masa hari ke-7 tergolong kepada apa yang disebut legalis. Ada waktunya di mana kita tekankan 10 hukum. Dari 10 hukum yang lebih ditekankan lagi adalah Sabar. dan kita memberikan kesan kepada orang yang mendengar bahwa kita diselamatkan oleh karena menurut hukum, terutama sabar. Kemudian datanglah 2 anak muda. Siapa namanya? Waggoner dan Jones. John. Mereka pelajari, mereka katakan salah kita punya doktrin. Kita diselamatkan bukan oleh penurutan kepada hukum. Kita diselamatkan semata-mata oleh anugerah melalui iman. Terjadi polemik yang hebat. Akhirnya disettle di mana?
General Conference Minneapolis. tahun. 1888. Jadi saudara harus ingat dulu tahun 1888. Ini contoh saja. Pimpinan-pimpinan generasi tua tetap bertahan pada legalisme. Sesuai miring ke dua anak muda itu. Nanti di General Conference 1888 baru disettle. Sejak itu kita mengatakan kepada dunia bahwa kita bukan legalis. Hukum itu penting tapi tidak menyelamatkan. Juru selamat kita adalah Yesus. Jadi Advent juga pernah mempunyai preconceived opinion. Itu sebagai organisasi, sebagai gereja. Sebagai pribadi kita juga bisa saja punya preconceived opinion. Nah, preconceived opinion daripada murid-murid Yesus adalah Yesus datang sebagai political Messiah untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Ini adalah preconceived opinion dari orang Yahudi umumnya dan termasuk siapa? Murid-murid. Murid-murid. Sampai kapan murid-murid masih berpegang kepada preconceived opinion ini? Yesus mati. Sampai kapan? Sampai Pentakosta. Ya. Waktu Yesus naik ke surga, mereka masih tanya, ya guru, apakah sekarang kerajaan itu akan berdiri? Apakah sekarang kerajaan itu berdiri? Dan Yesus yang sudah berulang kali menekankan tentang hal ini, akhirnya Yesus bicara cukup keras tentang waktunya. That is none of your business. Keras itu Yesus. That is none of your business. What is your business? Your business, kamu harus jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus menekankan bahwa yang lebih penting daripada political discussion adalah supaya mereka dikuasai oleh Roh, sehingga kesaksian mereka akan ampuh untuk menarik jiwa. Early Church menghadapi banyak tantangan-tantangan. Tantangan yang pertama dari local religious leaders. Saudara akan dapati di buku Kisah bagaimana religious leaders merasa domba-dombanya terkait oleh ajaran yang baru, sehingga mereka by hook or by crook, orang bilang, mencoba untuk membendung gerakan yang baru ini. Jadi tantangan yang pertama adalah local religious leaders. Lalu yang tidak kelihatan tapi nyata
Yaitulah apa yang ada di dalam hati kita. Satu yang nyata, dua yang tersembunyi. Baik, itulah inti daripada pelajaran malam ini. Kalau sudah dapat ini, akan lebih mudah untuk mencerna yang berikutnya. Sebelum kita beranjak, Dek, boleh tolong baca Kisah 4 ayat 13, please. Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada istilah apa yang kita pelajari secara lalu? Boldness. With him. Masih ingat with him? Apabila mereka orang-orang Yahudi melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan menyadari bahwa mereka itu uneducated dalam arti tidak punya pendidikan formal, ordinary men, rakyat biasa. Mereka heran dan mereka akhirnya dapati bahwa semua orang ini murid-murid had been with Jesus. Jadi rahasianya sekali lagi with Jesus. Nah, kalau katakan with Jesus itu coba kalau sebutkan bagaimana caranya yang real, yang nyata. With Jesus itu bagaimana terjadi? Relationship. Masih ingat Maria duduk Di kaki Yesus. di kaki Yesus dan mendengar sabda. Itulah salah satu with Jesus. Apalagi? Kalau di saat kita berdoa, kita sedang beraudiensi dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau saudara banding-bandingkan, mau ketemu sama pemimpin negara, birokrasinya gimana? Panjang. Ke meja ini, meja itu, mesti tunggu. Itu kalau kita mau beraudiensi dengan pemimpin negara. Karena ada birokrasi. Tapi kalau beraudiensi dengan Yesus, masuk ke kamar, berdoa, buka Alkitab, saat itu kita sudah beraudiensi dengan Yesus. Dan inilah nampaknya yang menjadi kuasa yang memberanikan orang-orang untuk mati syahid sekalipun. They had been with Jesus. Dan tanpa mereka gembar-gemborkan, orang tahu kalau saudara sudah bersama dengan Yesus. Kita masuk di hari Minggu.
Bahasa Indonesia apa? Awal permulaan yang baru. Awal dari permulaan yang baru. Ini peristiwa apa? Pencurahan Roh Kudus. The beginning of a new beginning. Peristiwa apa yang merupakan shock treatment kepada murid-murid yang tadinya takut, malu, enggan, segan, tiba-tiba jadi berani. Waktu mereka dipenuhi oleh Roh. Berapa lama Yesus berada di dunia ini setelah disalib 40 hari. 40 hari. Masih ingat apa perintah Yesus? Pergi ke Yerusalem dan tunggu sana. Tinggal di Yerusalem. Untuk keperluan apa disuruh nunggu di Yerusalem? Tunggu sampai perjanjian Bapakku digenapi. Perjanjian apa? Perjanjian bahwa Roh Kudus Membaptis mereka. akan turun kepada mereka. Waktu Yesus katakan tunggu di Yerusalem, yang mendengar kata-kata itu kurang lebih ada berapa? 120. Waktu Yesus katakan tunggu 500 orang. 500. Tapi yang hadir waktu Pentakosta berapa? 120. 120. 380. Terus sibuk dengan urusannya. Sampai dari 500 yang mendengar perintah itu, 120 yang tertinggal. Mereka itulah yang mendapat kecurahan roh. Waktu mereka mengalami kecurahan Roh Kudus, apa ciri bahwa seorang sudah dikuasai oleh Roh? Saudara-saudara kita dari gereja Pentakosta mengajarkan bukti bahwa seorang sudah dikuasai oleh Roh, yaitu apa? Bahasa Roh. Bahasa Roh. Bahasa Rohnya ini Tidak ada yang mengerti. tidak dimengerti. Yang bicara tidak mengerti, yang diajak bicara tidak mengerti, yang ikut mendengar tidak mengerti. Enggak tahu kalau setan mengerti atau enggak. Kalau saudara mendengar pembahasan tentang kecurahan roh, lalu berbicara dengan bahasa lidah, ayat-ayat mana di Alkitab yang perlu kita kemukakan?
Ayat mana? Pasal mana? Dan buku apa? Galatia 1 Korintus 14. Jangan lupa itu pasal. Sesudah pasal tentang kasih agape disusul dengan bahasa lidah, speaking in tongue. Supaya saudara jangan lupa lagi, coba kita ambil beberapa ayat. Apa yang Paulus katakan tentang speaking in tongue di Korintus. Coba buka 1 Korintus pasal yang ke-14. Sesudah pasal tentang agape, datanglah pasal tentang bahasa. Baik. Ayat 17 mulai. Jack. ayat 17 mulai. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi itu poin yang Paulus kemukakan. Saya lebih senang berbicara dengan berapa kata? 5 kata. 5. Daripada Beribu-ribu kata bahasa kalau bahasa Inggrisnya 10,000 yang tidak bisa dimengerti. Kalau saudara-saudara mau dengar bahasa lidah, buka saja TV saudara hari Minggu. Sementara mereka bicara bahasa Inggris, tiba-tiba keluar bahasa lidah yang tidak dimengerti oleh seorang, termasuk ya, dia sendiri tidak mengerti. Lalu Paulus bicara itu belum keras. Kalau yang berikutnya ini begitu ada keras. Ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Keras ya. Memang observasi Paulus masuk di akal. Itu ayat mana aja? 23, 14 ayat 23. Kalau saudara bicara dengan bahasa lidah yang tidak dimengerti oleh siapapun juga, lalu datang orang asing ke gereja itu, ini apa-apaan ini? Bicara apa? Yang satu bicara ini, satu bicara ini. Maka mereka pikir kamu sudah apa? Bilang, Ya, ya. out of your mind. Jadi itu adalah teguran Paulus kepada jemaat Korintus tentang bahasa lidah. Benny Hinn, sudah tentu kenal Benny Hinn. Oh iya. Ya. Dia
aku berdoa tiba-tiba ganti persneling masuk ke yang kita tidak mengerti apa yang dia omongkan. Wah, disambut hebat di Indonesia itu pendeta. Ya, strateginya hebat. Strateginya apa? Dia tahu pilih siapa yang diangkat jadi keamanan, Iya, iya kayaknya. siapa yang diangkat jadi dipilih untuk mengamankan masa yang begitu banyak. Front Pembela Islam. Tidak ada seorang yang berani ganggu. Saya nggak tahu kebenaran dia punya miracle itu. Apa digaji juga itu? Itu pakai skenario, Iya, iya. pakai skenario. Dibayar kayaknya. Saya nggak tahu betul atau tidak di Filipina ada anak Advent yang bandel, dia mau permalukan Benny Hinn. Jadi dia pura-pura sakit, sempat masuk lolos sensor, jadi dia ikut jalan, kan disuruh jalan. In the name of Jesus Christ, get up and walk. Nggak jalan-jalan. Lalu dahinya didorong, bisa jatuh ke belakang kan? Ini didorong nggak jatuh-jatuh. Langsung diamankan. Itu semua adalah fake. Rekayasa. Itu udah ditontonkan di channel 7 pendeta itu tahun 80-an. Ditontonkan di channel 7. Ada FBI yang kasih lihat. Jadi mereka dibayar. Betul. Tapi orang tetap percaya aja. Dari itu dilihat gitu. Itu juga preconceived opinion. Iya. Baik, ada satu pertanyaan di hari Minggu. El, kalau baca pertanyaan Hari apa pendeta? hari Minggu, Iya, huruf tebal di tengah. bacalah kisah itu. Ya, Bacalah kisah 1 ayat 6 sampai 8. Dalam menghadapi kebodohan seperti ini, bagaimanakah Yesus menjawab? baca kisah 1 ayat 6 sampai 8. Kisah 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus tekankan soal waktunya itu bukan urusan, jangan mikir tentang waktunya. Yang paling penting adalah kamu harus jadi saksi bagiku. Kapan?
apabila Roh Kudus turun kepada kamu. Jadi spiritual empowerment jauh lebih penting daripada political discussion. Itu kesimpulannya. Inilah preconceived opinion yang sudah mendarah daging dalam diri orang Yahudi umumnya. Sehingga kalau sudah pelajari, sampai sekarang orang Yahudi masih menunggu kedatangan yang keberapa? Yang pertama. Mengingatkan peristiwa pada waktu Yesus lahir di Bethlehem. Siapa yang lebih dulu tahu? Orang Majus Siapa orang Majus? dari timur. Itu Persia itu pendeta. Betul. Dari mana dia tahu? Dari perbintangan ini. Dari nubuatan Bileam. Ya, dia baca nubuatan Bileam. Pasal berapa? Buku apa? Buku apa? Bilangan Bilangan 24. Nah, hebatnya 250 tahun sebelum Yesus lahir, Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramaik telah berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Greka. Apa nama Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dari Ibrani ke Greka? Septuagint. Apa artinya Septuagint? 70. Karena dicatat katanya ada sekitar 70 ahli bahasa yang menerjemahkan Perjanjian Lama jadi dari Ibrani ke Greka. Sedangkan waktu itu bahasa internasional ada bahasa Greka. Dan jangan lupa orang Yahudi kemana saja dia pergi ada dua yang dia buat. Apa yang dia bawa? Sinagog. Ya itu yang dia dirikan. Mereka pasti dirikan sinagog. Seperti saudara kita orang Padang. Kemana saja pergi buka restoran Padang. Orang Yahudi kemana saja pergi dirikan sinagog dan bawa itu Septuagint. Nah, kalau saudara baca buku Kisah, berapa pasal buku Kisah? 28 pasal. Saudara akan dapati nama buku Kisah Para Rasul itu keliru. Salah. The Acts of the Apostles itu harus diganti. The Acts of the Holy Spirit. Yang bertindak adalah Roh Kudus. Murid-murid rasul-rasul adalah apa? Alat. Sekedar alat. Jangan lupa saudara-saudara, kita tidak boleh sekali-kali mengatakan
kita gunakan Rohul Kudus. Terbalik, Rohul Kudus gunakan kita. Sister White mengatakan tidak ada batasnya dari kegunaan seorang yang menyampingkan dirinya dan memberikan ruangan dalam hidupnya untuk Roh Kudus bekerja. Tidak ada batas kegunaan dari seseorang yang mengosongkan dirinya dan memberikan tempat kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam dirinya. Kalau kapan-kapan saudara nanti baca buku Kisah, tiap kali ada kata Rohul Kudus, saudara tandai dengan satu dot di margin Alkitab saudara. Tiap kali disebut Rohul Kudus, Roh Suci, taruh dot mark. Nanti sesudah selesai saya baca itu berapa kali referensi kepada Roh Kudus di buku Kisah. Sangat banyak. Sesudah referensi kepada Roh Kudus, kata apa lagi yang berikutnya? Kata saksi. Itu juga berulang kali disebutkan. Roh Kudus saksi. Dan early church yang kita sedang pelajari, boleh dikatakan inilah gereja yang normatif. Normatif dalam arti kita bisa jadikan gereja ini gereja blueprint, contoh yang bisa kita tiru. Majunya bukan main. Bayangkan satu kali Petrus berkhotbah, berapa banyak yang dibaptis? 3.000. Baca ayat berikutnya, hanya beberapa ayat berselang, maka anggota bertambah jadi 5.000. Dan bertambahnya bukan on yearly basis. Tidak dikatakan maka tiap tahun gereja bertambah, tapi tiap apa? Tiap hari gereja bertambah. Tiap hari gereja bertambah. Jadi kalau saudara ingin to rediscover, saudara ingin gereja maju, kita harus rediscover prinsip-prinsip yang digunakan oleh gereja mula-mula dalam pengabaran ini. Luar biasa. Kita tidak ada waktu untuk bahas semuanya. Kemudian masuklah di Pentekos. Pentekos ini berapa hari sesudah resurrection? 10 hari. 50. 10 hari. Pentekos artinya 50. Jadi kalau sudah ditanya kapan birthday-nya gereja Kristen, jawabnya waktu Pentekos.
Pentakosta terjadi di mana? Yerusalem, Di Yerusalem di mana? di ruangan atas. Di upper room, di ruang atas di kota Yerusalem. Masih ingat? Ini murid-murid yang selalu ngomong, who is the greatest? Sekarang sudah mereka lupakan. Mereka tidak ingat-ingat lagi the greatest. Tidak ingat-ingat lagi jabatan. Yang jadi obsesi mereka adalah apa? Jiwa. Bagaimana mereka bisa jadi saksi supaya banyak jiwa ditarik kepada keselamatan. Inilah kalau dalam bahasa Inggris disebut magnificent obsession mereka. Jadi saksi. Petrus yang tadinya penakut sesudah Pentakos semuanya jadi berani. Diancam tidak mundur. Ditakut-takuti tetap mengabarkan Injil. Waktu Petrus berkhotbah hari Pentakosta, dia katakan apa tentang Pentakosta? Waktu kan dituduh, murid-murid dituduh, mereka itu sedang apa? Mabuk. Mabuk. Petrus bilang, ini baru jam 9, orang mabuk tuh malam. Ini bukan mabuk, ini adalah menggenapi nubuatan siapa? Joel. Nubuatan Joel. Nah Joel kalau sudah baca nubuatannya, Roh Kudus itu akan turun pada waktu tanda-tanda zaman akhir terlihat. Jadi mengartikan bahwa Petrus pada hari Pentakosta itu menggenapi in part the largest part adalah still to come. Jadi Pentakosta yang terjadi di early church itu adalah hujan Awal. awal. Menunggu datangnya hujan akhir. Apa yang terjadi di zaman Petrus akan terulang kembali dengan lebih dahsyat lagi di waktu hujan akhir turun. Jadi inilah seharusnya doa kita. Sebagaimana hujan awal telah digenapi, biarlah di zaman kita hujan akhir akan apa? Akan. Kalau di Palestina hujan awal itu turun bulan apa? Oktober. Hujan awal untuk apa? Untuk Buat gempur tanah-tanah. Ya, itu untuk diperlukan untuk musim menanam. Kemudian akan turun hujan yang lebih dahsyat sekitar bulan April.
Maret April. Karena itu menunggu datangnya apa? Panen. Panen. Jadi apa yang terjadi di alam itu digunakan oleh penulis Alkitab Perjanjian Baru dengan ilham Roh Kudus untuk menggambarkan turunnya Roh Kudus. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan atau tambahan? Itu pada waktu murid-murid berkhotbah di dalam Alkitab itu dibilang bahwa ada begitu banyak dari segala bangsa dan bahasa. Nah, banyak interpretasi-interpretasi yang timbul. Sebenarnya murid-murid berbicara dalam bahasa mereka, lalu oleh Roh Kudus diterjemahkan sehingga orang-orang yang ada di situ mendengar seperti bahasa yang mereka punyai. Atau bagaimana? Ada yang memberikan buah pikiran? Jadi tadi kita sudah baca 1 Korintus 14. Yang sekarang harus kita baca adalah Kisah pasal 2. Coba kita baca. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Oke, ulangi. Itu kalimat penting sekali. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi berapa orang yang mengerti? Semua. Semua orang. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kisah 2 ayat berapa? Ayat mulai ayat 5 sampai ayat 13. Jadi ini bertentangan dengan 1 Korintus 14. Kalau di sini mereka yang mendengar bisa mengerti. Iya. Kalau di 1 Korintus 14 yang mendengar, Nggak mengerti. Tidak mengerti, yang bicara juga tidak mengerti. Yang mendengar naga itu pendeta. Jadi kelihatannya disinilah fungsi dari Roh Kudus dalam bekerja.
Tapi mereka berbahasa Galilea lalu oleh Roh Kudus diterjemahkan ke dalam kepada bahasa bahasa. masing-masing. Betul. Betul. Itu satu keterangan. Yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa ada orang-orang yang karunia rohnya adalah apa? The gift of tongue. Diterjemahkan. Ada orang-orang misionari ke Indonesia. Saya kenal Mr. Colbert, pemimpin penjual buku. Colbert. Dia dikirim ke Cina. Nggak berapa lama dia langsung apa? Bahasa Cina. Iya. Dan ngomongnya itu seperti orang Cina. Jadi orang Cina senang sekali, baik yang Advent, baik yang bukan Advent. Ini kok orang Amerika ngomong bahasa Cina. Datang ke Indonesia. Nggak berapa lama dia sudah berbahasa Indonesia. Khotbah pun bahasa Indonesia. Nggak semua bisa begitu. Ada orang yang sudah lama menjadi misionari, nggak bisa bahasa Indonesia. Cuma di dalam proses mereka belajar bahasa Indonesia, ada yang membuat kita tertawa, tapi kita hargai mereka. Ada seorang pendeta, namanya pendeta Lion, di bagian penerbitan. Dia juga belajar bahasa Indonesia gencar sekali. Sungguh-sungguh mau bisa bahasa Indonesia. Satu kali dia baptiskan seorang ibu. Dia bisik sama ibu sebelum dibaptis. Dia punya maksud, Bu, tahan nafas. Dia bilang, Bu, tahan nafsu ya. Ibu itu bingung bukannya. Kalau Mr. Bartlett, kebetulan kami berdua bikin ceramah umum di Cirebon. Dia yang bicara, saya terjemahkan. Dia bicara tentang vegetarian. Saudara-saudara, sudah waktunya kita berhenti makan jenazah. Maksudnya makan bangkai. Yang di Jawa Tengah itu pendeta. Banyak yang bikin kehilafan, tapi dipakai oleh Tuhan. Ada yang mengkategorikan ini juga termasuk gift of tongue. Nggak semua orang bisa. Si mantu yang makan mayat dari kuburan itu sampai sekarang nggak diterima sama keluarganya. Bill Toll, pilot kita, Dia juga saya tahu. cepat bahasa Indonesia. Satu kali waktu dia masih belajar, dia diminta untuk doa penutup yang khotbah. Begitu selesai khotbah, selesai nyanyian penutup, saudara-saudara, mari kita tunduk kelapa untuk berdoa. Kalau dia meninggalkan orang kampung, selamat meninggal. Selamat meninggal. Tapi kita sangat hargai mereka punya sungguh-sungguh. Ada lagi yang dicikan Demron. Oh iya, Oh, dia jago bahasa Indonesia juga. Demon, Chat Demon, Iya. Higgins juga bahasa Higgins, Indonesia. ya. Schenker, Emerson. Emerson. baik. Next,
teaching the Sadducees. Apa bedanya Saduki dan Farisi? Saduki tidak percaya kebangkitan. Saduki tidak percaya kebangkitan, Farisi percaya. Apalagi Mereka hanya percaya 5 buku Musa. Pentateuch. Orang Farisi pegang semuanya. Ini mereka kebanyakan orang kaya, pendeta ya. Iya, Iya. ini golongan aristokrat, Aristokrat. golongan bangsawan. Kalau Farisi campuran. Farisi, Orang-orang pintar juga. Iya, orang pintar mereka. Farisi itu orang yang mengasingkan diri. Jadi masyarakat yang sangat eksklusif. Di zaman Yesus jumlah mereka 6.000 orang Farisi. Nah kalau orang Saduki lebih soal keduniawiannya lebih daripada orang Farisi. Kalau orang Farisi kan golongan yang memisahkan diri, itu arti Farisi. Waktu Paulus diadili, Paulus tahu orang Farisi percaya kebangkitan, orang Saduki tidak percaya. Paulus katakan, saya diadili karena saya percaya kebangkitan. Yang ribut siapa? Saduki. Saduki lawan orang Farisi. Tapi kalau Yesus menangking mereka, seringkali dua-duanya kan dua-duanya ditemplak oleh karena agama mereka agama formalitas, agama mereka agama luar. Mereka lebih mementingkan bentuk-bentuk agama daripada the power of agama itu sendiri. Coba kita buka pasal 4. Ya, mana baca? Kisah 4 ayat Kalau ayat 1 itu tidak akan baca semuanya. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Itu ya, kelihatan di sini bahwa mereka anti Nggak suka. tentang kebangkitan. Jadi masih ingat orang Saduki hendak mentrap Jesus. Ada seorang perempuan kawin dengan laki-laki lalu mati terus sampai berapa orang? 7. Lalu mereka tanyakan apa? Nanti di sorga. Di surga Siapa suami? yang mana suaminya? Itu siapa punya jebakan? Farisi. Orang Saduki. Saduki. Kamu sesat karena kamu apa?
Yesus kan kalau bicara terai-terai, kamu sesat karena kamu tidak mengetahui firman Tuhan dan kuasa Allah. Ya, bagaimana mereka akan kuasai firman Allah? Cuma 5 yang dipegang. Kemudian Acts of the Apostle halaman 78 bisa membantu. Coba saudara baca L paragraf pertama hari Selasa. Baca Hari Selasa. hari Selasa. Paragraf pertama. Imam-imam dan penguasa-penguasa melihat Kristus dipuja lebih dari mereka. Sementara orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan mendengar rasul-rasul menyatakan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Mereka amat marah, menyadari bahwa kalau rasul-rasul dibiarkan untuk mengkhotbahkan tentang juru selamat yang sudah bangkit dan melakukan mujizat dalam namanya, doktrin bahwa tidak akan ada kebangkitan akan ditolak oleh semua orang, dan sekte orang-orang Saduki tidak lama lagi akan punah. Jadi mereka inilah yang selalu opus Yesus. Orang Yahudi, orang Parisi dan orang Saduki. Kemudian jelas paragraf. Melalui semua ini kita bisa melihat pertentangan besar terbentang. Para pemimpin jahat berusaha menindas kebenaran. Orang-orang beriman membaca Alkitab mereka dan berdoa memohon kuasa ilahi. Penyakit disembuhkan dan jiwa-jiwa dimenangkan. Meskipun banyak hal, setidaknya pada permukaannya, tidak selalu berhasil dengan baik seperti yang mereka lakukan di sini. Pada akhirnya, kita tidak boleh lupa bagaimana pertentangan besar akan berlangsung dan kemenangan akhir yang menjadi milik kita karena apa yang telah Yesus kerjakan untuk seluruh umat manusia itu pasti. Jadi dalam The Great Controversy, iblis menggunakan alat-alatnya. Di antara orang Parisi ada yang akhirnya bertobat jadi orang Kristen. Sebut siapa-siapa yang sudah tahu. Nikodemus, Satu Nikodemus, kedua Paulus, ketiga orang Parisi yang akhirnya bertobat jadi Kristen. Sudah sebut 2. Simon yang dapat kusta. dia orang Parisi. Akhirnya dia bertobat. Simon apa ini? Simon yang undang Yesus waktu dia sembuh dari kusta, lalu perempuan pecahkan buli-buli di rumah. Siapa perempuan itu? Maria Magdalena dari Magdalena. Apa hubungannya dengan Simon? Simon yang menuntun dia jatuh menjadi perempuan Saudaranya. asusila. Siapa? Simon, Ya, apanya? pamannya. Ya, angkelnya. Angkelnya. Angkelnya sendiri yang jatuhkan ke neraka.
Jadi kalau saudara hadapi nama Yesus di dunia dan murid-murid, banyak yang menentang, Saduki, Farisi, kemudian yang sangat menyentuh hati kita adalah yang berikutnya. Siapa? Stefanus, Siapa ini Stefanus? salah satu dari 7 diakon. Yang penuh dengan Roh. Khotbahnya di Ka'bah seperti khotbahnya Yeremia di Ka'bah dulu, itu disebut Temple Discourse. Jadi kalau saudara mendengar Temple Discourse, itu adalah khotbah yang diberikan di Ka'bah oleh Yeremia di Perjanjian Lama, oleh Stefanus di Perjanjian Baru. Stefanus ini terpilih karena dia penuh dengan Roh. Dan kalau saudara baca khotbahnya, dia tuturkan sejarah langkah demi langkah, langkah demi langkah, sampai akhirnya orang banyak bereaksi, bukan bertobat tapi Menarik dia keluar, lalu dirajam. dirajam dengan batu. Dengan matinya Stefanus ini, Stefanus yang keberapa? Siapa yang jadi the first martyr di Perjanjian Baru? Yakobus, Yang pertama siapa? Yakobus, Mana lebih dulu dengan Stefanus? Stefanus. Yakobus nanti di pasal 12. Yang pertama mati adalah Stefanus, Pak. Stefanus. Dia the first martyr. Dan kalau saudara dengar khotbahnya, memang dia tuturkan sejarah langkah demi langkah, langkah demi langkah. Dan buat kita yang percaya nubuatan 2300 kali pagi dan petang, matinya Stefanus merupakan apa? Pintu kasihan tertutup Orang bagi orang Yahudi. Israel. Jadi tahun berapa? Yang 34. Jadi pada waktu Stefanus direjam sampai mati, itu adalah satu tonggak sejarah bahwa bangsa Yahudi yang tadinya umat pilihan Tuhan, mereka ditolak. Sebenarnya orang Yahudi harusnya ditolak apa? Waktu Yesus mati di Waktu menyalibkan Yesus. Tapi Tuhan yang sabar, Dia maha sabar. Dia stretch itu karet, dia stretch sampai to the breaking point. Dengan pengharapan mudah-mudahan dalam tempo 3,5 tahun terjadi perubahan, tapi tidak. Waktu mereka melihat anaknya datang,
menurut umpamaan Yesus di Matius 21. Ini dia warisnya, mari kita Bunuh. bunuh dan dibunuh. Di Kisah pasal 7 ada sesuatu yang orang suka lihat. Waktu dia berada di bawah hujan batu, Yesus berdiri. itu sakit, saudara. Kena batu kecil aja di kepala kita, ini direjam. Coba baca ayat 54, Kisah 7. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat Yesus apa? Berdiri. Biasanya orang-orang lain kalau melihat Yesus Duduk di samping. hanya ini yang mengatakan Yesus apa? berdiri Berdiri. di sebelah kanan Allah. Hebatnya. Nah, untuk dicatat oleh saudara, tambahan pengetahuan, di Kisah 1 ayat 8, ayat kunci seluruh buku Kisah, dikatakan maka kamu akan menjadi apa? Saksi. Saksi. Nah, kalau dalam bahasa Grekanya itu kata saksi, marturia. Kamu akan jadi marturia. Kata apa bahasa Inggris yang dekat dengan marturia? Martir. Martir. Kamu akan mati syahid bagiku. Dan marturia yang pertama adalah Stefanus, lalu menyusul Yakobus, dan menyusul yang lain. Siapa yang ada di situ menyaksikan? Paulus. Dialah ujung tombak untuk menghancurkan orang Kristen. Ada orang berimajinasi, kalau kita ke surga, bayangkan Stefanus ketemu dengan siapa? Paulus. Iya. Baca paragraf terakhir hari Rabu. Sesudah kematian Stefanus, Saul dipilih sebagai anggota dewan Sanhedrin dalam pertimbangan dari bagian yang telah dilakukan pada kesempatan itu. Untuk sementara waktu ia adalah alat yang berkuasa dalam tangan setan untuk menjalankan pemberontakannya terhadap anak Allah. Tapi tidak lama kemudian, penganiaya yang tiada belas kasihan ini ditugaskan untuk mendirikan sidang yang sekarang sedang ambruk. Seorang yang lebih berkuasa daripada setan telah memilih Saul untuk mengambil tempat Stefanus yang sudah mati syahid, untuk berkhotbah dan menderita bagi namanya, dan untuk menyebarkan secara luas kabar tentang keselamatan melalui darahnya. Itulah dahsyatnya The Great Controversy.
mengerikan. Dan ada saat-saat di mana kita merasa, aduh, apa mau kalah ini, dan setan menang. Karena setan kalau bertikap gaya bebas. Kalau Tuhan dibatasi oleh tabiatnya, Tuhan tidak bisa menggunakan kekerasan, tidak bisa menggunakan paksa, tidak bisa menggunakan tipu. Kalau iblis segala macam cara dia. segala macam cara. Itu sebabnya lebih banyak mengikuti iblis karena tertipu. Iya, betul. Kalau Tuhan tidak bisa menggunakan tipuan, kalau Tuhan seadanya, barang siapa mau ikut aku harus nyangkal diri, harus pikul salibnya, baru ikut aku. Ada salimannya. Kalau iblis gaya bebas, makanya di jalan yang besar, di pintu yang besar, banyak orang masuk melalui pintu tersebut, dan akhirnya membawa kebinasaan. The stoning of Stephen, gambaran apa yang terjadi kepada umat Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari Kamis, changing attitude. Apa yang changing attitude? Baik, apa preconceived opinion Petrus? Orang-orang yang selamat adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang yang non-Yahudi tidak akan selamat. Kemudian Tuhan hendak memperbaiki kehilafan daripada Petrus. Pada waktu Petrus hendak dipertemukan dengan Cornelius, Tuhan menyediakan jalan dengan pertama memberikan kaya kepada Petrus. Saya suka mendengar itu radio gelombang 107 Poin 9. Pastor Perspektif. Jadi satu kali ini di ruang tanya jawab, please explain Acts chapter 10. Itu yang bertanya tuh seorang anak perempuan polos. Tolong terangkan khayal Petrus di Kisah pasal 10. Karena ini menyangkut makanan haram dan halal. Pendetanya agak emosi. Dia bilang, pendeknya Tuhan bilang sembelih dan makanlah. Jadi tidak ada lagi haram atau halal. Makanlah.
lupa dengan konteksnya. Khayal itu kan pendeta. Ya, kan Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada Cornelius supaya panggil seseorang supaya kamu bisa ketemu sama siapa? Seorang yang bernama Petrus. Nah, Petrus pada waktu itu merasa bahwa orang Yahudi tidak bisa beramah tamah dengan orang yang non-Yahudi. Lengkap. Makanya diberikan apa? Kayak Khayal. Khayal itu bukan sama sekali mengenai makanan. Kalaupun mengenai makanan, Petrus katakan, Tuhan, saya tidak makan itu yang haram. Nah, dari jawaban Petrus, kita tahu rasul-rasul tidak makan yang haram, walaupun Yesus sudah disalib. Kan banyak orang Kristen sekarang katakan Yesus sudah disalib, Iya. tidak ada lagi hukum haram dan halal. Di mana ada ayat yang mengatakan Yesus mati untuk menghalalkan babi yang haram? Nah, jadi pada waktu Petrus bertemu dengan Cornelius, apa statement daripada Petrus yang pertama? Dia bilang, saudara-saudara, menurut peraturan Yahudi yang ada, sebenarnya kami ini tidak boleh datang ke rumah saudara-saudara, karena saudara-saudara bukan orang Yahudi. Tapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku. Itu kuncinya di ayat 28. Kalau saudara baca Kisah pasal 10, jangan lupa garis bawahi ayat yang ke-28. Di mana Petrus katakan, Tuhan sudah menunjukkan kepadaku supaya aku jangan menyatakan bahwa seekor binatang pun haram. Bukan. Jangan kita menyatakan seorang manusia pun haram. Jadi khayal itu bukan bicara tentang binatang. Khayal itu bicara tentang manusia yang berbeda-beda, yang menuduh yang satu sebagai yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi jangan lupa baca ayat 28. Changing attitude. Siapa yang berubah? Paulus. Dalam cerita ini siapa yang berubah? Cornelius. Petrus. Oh ya, Petrus tadinya mengharamkan orang yang bukan Yahudi. Yahudi. Jadi attitude terhadap orang-orang Bukan Yahudi. bukan Yahudi. Jangan kita anggap mereka itu haram. Mereka itu halal. Jadi please underline ayat 28. Jangan lupa. Di situ kunci. Kalau misalkan daging babi boleh dimakan sesudah disalib, Yesus disalibkan, Petrus sudah apa? Petrus tidak akan katakan kami tidak biasa makan ini. In conclusion, we cannot overcome our own prejudice or withstand the forces of evil except by the power of the Holy Spirit. jadi kalau kita mau menang dalam pergumulan, dalam apapun juga sehubungan dengan
agama kita. Kita bisa menang hanya oleh karena kekuatan dari Roh Kudus. Jangan pernah lupakan. Dan yang saya mau ingatkan, jangan pernah kita katakan kita gunakan Roh Kudus. Terbalik. Roh Kudus menggunakan kita. Jadi Roh Kudus menunggu siapa yang mau menjadi instrumen di tangannya. Kalau kita mau, kita akan diberikan kuasa. Dan bagi Roh Kudus yang penting bukan ability, tapi apa? Yang penting bukan ability, yang penting availability. Bukan ability, tapi availability. Bukan kesanggupan kita, tapi kesediaan kita. Seperti Yesaya, waktu mendengar siapa yang akan kusuruhkan, Yesaya katakan, I am available, here I am, here I stand. Bagi Tuhan, Tuhan tidak menuntut sukses. Tuhan menuntut kita do our best. Kalau kita sudah do our best, Tuhan menjadikan dirinya responsible untuk sukses. Jadi kalau kerja bagi Tuhan jangan mungkin untuk sukses. Kalau kerja bagi Tuhan, do our best. Sukses itu urusannya Tuhan. Satu lagi yang saya mau tekankan, yang sudah kita tekankan sahabat lalu, bahwa Injil yang merupakan permata yang mahal ini disimpannya di mana? Di bencana tanah liat. Ya. Siapa itu tanah liat? Kita. Jadi kita yang dibuat dari tanah liat yang hina, tapi Tuhan memberikan kepada kita kehormatan dengan mempercayakan Injil keselamatan itu. Yang kedua, Put aside self in order to prepare for the outpouring of the Holy Spirit. jadi diri kita harus dikesampingkan dan sediakan tempat supaya Roh Kudus bisa bekerja melalui kita. Jadi kalau sudah pegang kertas, tulis 100 nol atau 1000 nol, tetap harganya berapa? Nol. Tapi tambah berapa di depan? Satu. Semua jadi berharga. Yang akan menjadi kuasa adalah kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukan kalau kamu sudah keluar dari Andrews atau dari Ayas. Yang terakhir, The things, at least on the surface, don't always work out as well as they did here. We must never forget how ultimately the great controversy will play out, and the final victory that is ours because what Jesus has accomplished for all human is certain. kalau saudara besok lusa nonton Barong Dance di Bali, pernah saudara lihat Barong Dance? Buat kita Barong Dance adalah entertainment. Jadi kalau saudara beli karcis duduk di sana nonton Barong Dance, untuk saudara itu entertainment.
Tapi untuk orang Bali itulah agama mereka. Jadi orang Hindu buat mereka lebih meresap agama itu kalau diragakan. Kalau kita kan dengan orang berkhotbah, dengan orang mengajar sudah cukup. Kalau orang Hindu, termasuk orang Bali, itu agama harus diragakan. Jadi tarian Barongdas itu adalah The Great Controversy versi Hindu Bali. Apa perbedaannya dengan kita? Buat Hindu Bali, the power of God dan the power of Satan seimbang, sehingga the great controversy akan berlangsung berapa lama? Selama. Bayangkan, itu ada doktrin Hindu Bali. Karena yang baik dan yang jahat seimbang akan berlangsung selama-lamanya. Tapi good news bagi saudara dan saya, the great controversy akan ada Akhir ending. bahwa Tuhan pasti akan, jadi biarlah kita tempatkan diri di pihak Tuhan supaya kemenangan Tuhan menjadi hadiah. Baik, apakah ada pertanyaan dari saudara atau tambahan? Ini Kisah 10 ayat 28 ini, pendeta, apa ini hanya penerapan di dalam agama, jadi kita tidak boleh memilih suku atau bangsa. Tetapi Ellen G. White di dalam ilmu perkawinan, pendeta, dianjurkan kita tidak boleh sama orang putih, pendeta. Apa pendeta pernah baca itu? Ya, saya ambil Marriage and Family dulu, dianjurkan. Kayaknya bertentangan sama ini ya.